Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya yang saya hormati, saya mau nanya Buya tentang masalah dunia pacaran. Apa? Dunia pacaran. Mohon maaf Buya, kalau secara akal saya paham benar kalau misalnya pacaran itu haram. Akan tetapi hati saya tuh kadang-kadang masih terpengaruh sama yang dunia pacaran tuh. Karena memang dunia kampus itu saya tuh sudah terbiasa melihat yang laki-laki sama perempuan itu boncengan itu sering banget. Bahkan hampir semua teman-teman saya itu pacaran gitu. Dan saya minta saran dari Buya, bagaimana sih agar kita itu tidak terpengaruh oleh dunia pacaran. Dan mohon maaf Buya, saya ingin minta diceritakan oleh Buya hukuman tentang bagi para pezina di akhirat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang baik sekali, yang bagus sekali, dan itu adalah pengakuan yang sesungguhnya, bukan pengakuan dari penanya. Adalah semua manusia punya perasaan seperti itu. Kita bukan batu, tapi Allah ciptakan kita adalah punya hati. Dan Allah pun juga ciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan fitrah adalah cenderung kepada pasangan. Akan tapi lihat, ada yang namanya syahwat. Allah memberi kepada manusia syahwat. Akan tapi bersama Allah beri syahwat, Allah pun juga beri saluran-saluran untuk menyalurkan syahwat yang sangat bersih dan mulia, membuahkan kemuliaan. Allah tidak memberikan syahwat lalu tidak diberi jalan keluarnya. Sehingga syahwat itu sendiri kalau dipenuhi dengan cara yang benar akan menjadi sebuah kenikmatan yang dahsyat, mengundang pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syahwat ada dibarengi dengan yang namanya cinta. Rasa kecenderungan terlebih dahulu sebelum datangnya cinta yang sesungguhnya. Dan kecenderungan itu wajar, laki perempuan wajar dan bukan aib kecenderungan. Akan tapi ketahuilah bahwa harus ada kontrol akal. Kontrol akal sekaligus dengan syariat. Jadi kalau orang mencintai bukan dicela karena mencintainya. Akan tapi bagaimana dia menindaklanjuti rasa cinta itu dalam perilakunya. Itu yang perlu dipertanyakan. Memang kaidahnya hendaknya cinta itu dibangun di atas pernikahan. Dibangun di atas pernikahan. Itu semestinya seperti itu. Sehingga orang di saat memilih pasangan itu benar-benar memilih yang benar. Cuman ada kalanya karena kita sering mendengar si fulan itu baik. Sehingga terlintas di benak kita, kalau seandainya aku menjadi istrinya dia, atau seandainya saya menjadi suaminya dia, saya akan bisa menjadi baik dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan hayalan jelek, karena menganggap dia adalah wanita baik. Misal saya seorang laki-laki, melihat wanita tersebut baik, saya sering bayangkan seandainya, hayalan baik. Tapi tanpa dirasa, dengan hayalan kebaikan itu sendiri menanamkan benih cinta di dalam hati seorang tersebut. Sehingga tiba-tiba kalau dengar menyebut namanya itu bergetar mungkin ya, atau ini karena bahasanya bujangga itu makanya. Jadi kalau mendengar namanya saja sudah tiba-tiba merinding, panas dingin. Lihat bapaknya lewat pun sudah berubah, lihat rumahnya sendiri sudah nggak kedip, itu macam. Tapi apa? Berangkat dari itu, dan hal yang semacam itu bukan aib. Karena seperti datang dan perginya cinta, Allah yang beri. Cuman bagaimana kita menyikapi itu semuanya. Ada namanya syariat. Halal haram. Cinta buta tidak masuk pembahasan ini. Kalau dia seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, nggak ada kriterianya, itu pasti gila. Dia pantaskah dia menjadi ibu baik untukmu, solehah dia? Nggak tahu. Dengan ibunya baik? Nggak tahu. Dengan dia baik? Nggak tahu. Berarti kamu nikah dengan jin itu. Nggak tahu semuanya. Harus tahu dia baik. Ini berarti masuk ke hatimu karena kebaikan itu. Itu masih bisa. Itu benar. Kenapa kok kamu cenderung ke dia? Subhanallah. Saya menemukan dia rajin sholat, dia begini baik. Kalau begini bentuknya, itu bukan syahwat. Itu adalah fitrah, kemuliaan. Seseorang ingin mendapatkan kecintaan yang baik. Itu bisa dikembangkan dalam kehidupannya, maka dipandu oleh syariat. Dan akalmu
sudah waktunyakah engkau menikah? Sudahkah ada persiapan? Bukan syahwat lagi. Kalau syahwat itu subhanallah, anak baru gede sudah ada urusan syahwat. Tapi dengan akal dan syariat itu bisa mengekang syahwat. Itu haram, tidak boleh untukku. Sehingga aku tidak boleh melanjutkan khayalan ini. Lalu bagaimana? Baru melangkah yang benar. Tidak akan masuk dunia pacaran karena dia ngerti. Sehingga dunia pacaran itu orang main api. Tidak dibenarkan sama sekali, alasannya apapun. Kalau Anda misalnya ada kecenderungan jatuh cinta kepada seseorang, maka tindak lanjuti dengan syariat. Bukan dengan SMS, "Neng, aku padamu, Neng. Mohon maaf semalam saya nggak ada tidur." Istrinya kenal majelis mulia, "Ngapain bisa tidur? Minum mau tidur." Gitu. Oh nasib, kamu tidak paham. Nah ini, jadi tinggal menindaklanjuti. Jadi kecenderungan itu wajar. Cenderung ini, cenderung itu. Kemudian nanti kita akan beri dalam kita meraih sebuah, ini cerita panjang, ini ceramah khusus. Mungkin ada untuk mengkantor Valentine kita harus bahas masalah-masalah begini ini, supaya orang tidak ini dari masalah cinta. Wah, ada manusia itu kalau jatuh cinta karena fisiknya itu ada seperti binatang, hanya pengen urusan dunia seks saja. Kalau jatuh cinta karena akalnya itu seperti cari pegawai saja, istrinya jadi pegawai. Nah, tapi kita akan menikah dengan orang yang di situ ada roh yang sambung kepada Allah. Ini ada pembahasan panjang. Kemudian sebab rasa cinta itu adalah memang rasa di dalam hati. Tidak bisa diterjemahkan, lidah pun hanya bisa berucap, tapi diterjemahkan dengan perilaku. Nah, makanya yang kita cintai harus ada objek. Yang kita cintai ini harus benar. Nah, kalau tidak benar perlu dikontrol akalnya. Pasti hawa nafsu. Ada seorang perempuan ditanya, "Neng, pantaskah?" Setelah kita ceritai panjang lebar, karena dia sudah terlanjur gandum sama seorang laki-laki, sampai bapak ibunya kepusingan. Kepusingan. Kok bisa mau anak saya, Buya? Kok bisa mau? Saya ajak bicara tentang laki-laki yang baik, sadar dengan akalnya. Laki-laki yang baik, yang begini. Enak kalau kamu punya suami seperti ini. Dia manduk-manduk. Akhirnya saya jujur, Buya mau tanya, orang yang kau cintai itu kira-kira pantas tidak menjadi suami yang baik? Layak tidak untuk menjadi suami yang baik untukmu? Dia pejam mata secara sambil berkata, "Geleng." Tidak, tahu kan? Sadar. Cuman karena syahwat, karena gara-gara pacaran tuh sering dirayu, karena biasa janji-janji dan seterusnya, dia bisa geleng kepala. Di saat dia geleng kepala, ibunya senangnya luar biasa karena anaknya sudah sadar kalau laki-laki itu tidak pantas. Setelah geleng kepala masih ngomong, "Buya, tapi kan Allah Maha Kuasa bisa merubah setiap orang kan." Dia sudah ngomong saya setengah jam, ujung-ujungnya ngomong begitu. Itu loh orang sudah pacaran itu sudah buta matanya. Tapi kalau orang cerdas tidak. Saya itu punya tujuan. Saya akan menjadikan dia istriku, bukan untuk main-main. Dia adalah ibu daripada anak-anakku. Saya lihat hakikatnya kayak apa. Dia baik, soleh dan sebagainya. Saya punya kecenderungan, saya terus jalur. Saya jalur yang benar. Nah ini boleh, cenderungan bukan saya. Ngomong, "Buya saya pengen nikah dengan dia." Kita usahain. Kemudian di dalam meraih tujuan itu ada 3 kemungkinan. Kalau kita mengharap sesuatu ada 3. Yang satu, sesuatu yang mungkin untuk dijangkau, kejarlah dia. Yang satu adalah mungkin dijangkau, bayarnya mahal. Kita cari yang tidak. Yang ketiga adalah mustahil. Jangan perjuangan sesuatu yang mustahil. Saya jatuh cinta dengan anaknya raja. Saya melihat di foto sepintas. Anggap saja anaknya Raja Brunei. Saya jatuh cinta. Saya mabuk setiap hari mikir anaknya Raja Brunei. Ini kan enggak. Jadi begitulah ada aturan. Maka itu akal berperan di sini. Akal berperan. Baik, itu saja. Jadi bukan sesuatu yang tapi yang menjadi salah adalah jika menindaklanjuti rasa di dalam hati tersebut tanpa dibimbing oleh akal dan syariat, maka itu akan menjadi kebejatan moral. Tidak apa-apa, jadi wajar. Tiba-tiba, kenapa kok saya cenderung? Bukan mustahil. Itu terjadi pada Sayyidina Rasulullah SAW sendiri. Sayyidina Rasulullah adalah biasa melihat Sayyidah Zainab yang dinikahkan dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Biasa melihat karena dia adalah kerabatnya. Tidak ada perasaan sama sekali dan sebagainya. Akan tapi suatu ketika setelah Sayyidina Zaid dicerai, Allah titipkan di Rasulullah SAW kecenderungan. Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat Sayyidah Zainab beda, tidak seperti sebelumnya. Karena Allah titipkan di hatinya.
Maka tidak melakukan kemesuman langsung. Ternyata sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sudah diizinkan oleh Allah untuk menikahinya. Jangan wajar kecenderungan melihat. Siapa saja manusia normal. Kalau sudah ada kecenderungan nggak normal. Tapi ingat, kita punya akal. Makanya perlu namanya pendidikan. Pendidikan. Baik, itu saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari salah langkah di dalam mengemban atau cinta ini ya. Salah mencintai, salah menerjemahkan cinta juga bermasalah. Adapun hukuman zina masalah mengerikan, di antaranya ada neraka jahanam, di antaranya mohon maaf dia akan dihukum oleh Allah dengan hukuman di tempatnya tersebut dan akan dihinakan. Wah, kalau hukumannya banyak, kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim berbicara tentang hukuman-hukuman di neraka jahanam yang sangat banyak. Mungkin kalau harus kita cukuplah bahasanya adalah dosa gede, tempatnya di neraka jahanam. Nyemplung sok neraka jahanam sudah enggak enak, apalagi nanti ditambah dengan itu semuanya. Naudzubillah. Dan dipermalukan di padang mahsyar. Ini berzina. Semua orang tahu ini berzina. Maka dari itu, sebelum datang ajal kita, siapapun yang pernah berzina, tobatlah kepada Allah biar tidak tampak lagi dosa itu. Ingat, siapapun yang pernah terjerumus dalam zina, segera kembali kepada Allah. Tobat, kata ibu minadzambi kamana dzambalah. Kalau sudah orang bertobat, Allah hapus dosa itu. Di padang mahsyar tidak akan kelihatan dosa. Di alam barzakh tidak kelihatan dosa. Tapi kalau orang masih belum bertobat, apalagi menikmati dengan dosa tersebut, mati dalam keadaan dia belum tobat, akan terlihat dosa-dosa itu nanti di saat di padang mahsyar, di saat di jahanam. Baik, ini saja.